Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, bertemu lagi dengan saya Rifa Rufianti, mahasiswa Psikologi Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta. Nah, di video kali ini, yuk kita sama-sama belajar lagi tentang teori kepribadian yang dikemukakan oleh B.F. Skinner. Namun, tentu saja sebelum kita belajar tentang teori kepribadian tersebut, yuk kita simak biografi singkatnya biar kita tahu B.F. Skinner itu siapa sih? Biografi B.F. Skinner. Bruce Frederick Skinner atau B.F. Skinner lahir pada 20 Mei 1904 di Susquehanna, Pennsylvania, Amerika Serikat. Singkat cerita, Skinner kuliah psikologi di Universitas Harvard di bidang tingkah laku hewan. Ia meraih gelar doktor pada tahun 1931. Nah, pada tahun 1931 sampai 1936, ia bekerja di Harvard. Pada tahun 1936 sampai 1945, ia mengajar di Universitas Minnesota. Psikologi yang didalami Skinner adalah psikologi eksperimental atas tingkah laku. Skinner dikenal sebagai tokoh behavioris dengan pendekatan instruksi langsung dan meyakini bahwa perilaku dikontrol melalui proses operan conditioning. Menurut Skinner, manusia adalah sekumpulan reaksi unik yang sebagian di antaranya telah ada dan secara genetis diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Pengkondisian yang dialami dari lingkungan sosial menentukan pengalaman yang merupakan sekumpulan perilaku saat ini, atau bisa dikatakan juga merupakan perilaku yang telah ada. Jadi, manusia adalah produk dari lingkungannya. Studi Skinner tentang pembelajaran berpusat pada tingkah laku dan konsekuensi-konsekuensinya. Skinner mendefinisikan belajar sebagai proses perubahan. Perubahan perilaku yang dicapai sebagai hasil belajar tersebut melalui proses penguatan perilaku baru yang muncul, yakni operan conditioning. Nah, adapun eksperimen Skinner yaitu menyisipkan tikus yang telah kelaparan di sebuah kotak yang disebut kotak Skinner, yang dilengkapi dengan peralatan yaitu kancing, peralatan makan, penyimpanan makanan, lampu yang dapat diatur, dan lantai yang bisa dialiri listrik. Karena kelaparan, tikus mencoba keluar untuk mencari makanan. Selama tikus bergerak untuk keluar dari kotak, tanpa sengaja menekan tombol, makanan keluar. Makanan terjadwal secara bertahap sesuai dengan peningkatan perilaku yang ditunjukkan oleh tikus. Proses ini dinamakan membentuk. Berdasarkan berbagai eksperimen yang dilakukan pada tikus dan merpati, Skinner menyatakan bahwa unsur terpenting dalam pembelajaran adalah penguatan. Intinya adalah bahwa pengetahuan yang dibentuk melalui ikatan stimulus respon akan lebih kuat jika diberikan penguatan. Dari eksperimen yang dilakukan B.F. Skinner terhadap tikus dan merpati, maka dihasilkan hukum-hukum belajar yaitu sebagai berikut. Yang pertama, Law of Operant Conditioning, yaitu jika timbulnya perilaku diiringi dengan stimulus penguat, maka kekuatan perilaku tersebut akan meningkat. Yang kedua, Law of Operant Extinction, yaitu jika timbulnya perilaku operan telah diperkuat melalui proses conditioning, itu tidak diiringi stimulus penguat, maka kekuatan perilaku tersebut akan menurun, bahkan musnah. Menurut Skinner, dalam belajar ditemukan kesempatan terjadinya peristiwa yang menimbulkan respon belajar, respon si pelajar, dan konsekuensi yang bersifat menggunakan respon tersebut.
baik konsekuensinya sebagai hadiah maupun teguran atau hukuman. Jadi, bisa dikatakan dalam teori Skinner ini bahwasanya hal terpenting dalam belajar adalah penguatan. Penguatan yang terbentuk melalui ikatan stimulus dengan respon akan semakin kuat apabila diberi penguatan, baik penguatan positif maupun negatif, di mana penguatan positif dapat meningkatkan terjadinya pengulangan tingkah laku itu. Sedangkan penguatan negatif dapat mengakibatkan perilaku berkurang atau menghilang. Dalam penguatan positif bisa juga berupa reward atau hadiah, dan dalam penguatan negatif bisa berupa punishment atau hukuman. Satu cara untuk mengingat perbedaan antara penguat-penguat positif dan negatif adalah dalam penguatan positif ada sesuatu yang ditambahkan atau diperoleh. Sedangkan dalam penguat negatif ada sesuatu yang dikurangi atau dihilangkan. Agar istilah penguat negatif dan hukuman tidak rancu atau tidak membingungkan, ingat bahwa penguat positif meningkatkan probabilitas terjadinya suatu perilaku. Sedangkan penguat negatif menurunkan probabilitas terjadinya perilaku. Jadi kalau positif itu seseorang akan semakin rajin untuk melakukan perilaku-perilaku tertentu. Kalau dia dikasih penguat negatif atau hukuman, maka akan menurunkan perilaku yang telah dilakukan itu. Oke, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Semoga bermanfaat dan mohon maaf jika ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.